Silakan mengulang ucapan kami. Terpujilah yang tata gata Satya Muni Buddha Guru Agung kami. Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Satya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Satya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Satya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Satya Muni Buddha Guru Agung kami. Selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi. Ini hari kita mau pakai tema apa nih, membahas ajaran Buddha. Silakan Anda usulkan. Mau pakai tema apa? Identik Anda jauh-jauh datang di rumah. Sudah tahu hari Minggu ketemu suhu. Ada apa yang mau ditanya Mas Suhu? Silakan. Singkamcing luar biasa, bahkan disebut Paucang Mustikanya Mahayana, karena Buddha ngajarin kita 4 poin. 1, wajra, identik harus kita mampu bangkitkan kekuatan dalam diri kita. Identik lagi lebih gampang, hidup harus kuat. Kedua, kuatnya bukan senang sendiri, mesti cerdas, cerdik. Di sini bedanya dengan yang ketiga, prajna. Prajna itu bijaksana, sudah menceritakan, mengambil sikap dengan bijaksana. Tentu kalau mau belajar secara teori ada kategorinya, yaitu setiap tindakan kita harus bisa menambahkan nilai plus kita. Jangan kembali setiap tindakan kita bikin diri kita rugi. Jadi bodoh. Yang namanya tindakan apa? Buddha udah kasih tahu. Sengkoi, body language, perbuatan badan kita, isyarat badan kita, body language kita, mulut kita, dan pikiran kita. 3 ini menjadi kesatuan. Inilah sebenarnya yang Suhu mau ngajarin Anda menggali mustika batin. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Kalau Suhu pilih pasti semua orang bilang mau cari senang, Suhu keren, Suhu kaya, Suhu dihormatin orang, Suhu gak ada yang bilang dicekek orang. Gak ada ngomong gitu. Tapi ternyata berapa banyak sikap perbuatan kita menyekek diri kita sendiri, bikin kita susah. Mungkin dari body language kita dinilai orang, kita nggak tahu diri. Kenapa? Yang namanya orang macam-macam ya.
lebih lemah. Itu tentu bedanya. Hidup ini nyata bukan cerita. Cerita cuma ngebohongin orang. Itu cikal jari. Ada yang namanya dharma terkondisi. Kalau mau jelas lagi mesti dibahas semua ayatnya. Yang namanya terkondisi gimana? Siapa yang kondisiin? Berapa banyak orang mau kondisiin diri? Aku mau happy jalan-jalan ke Jepang. Baru kemarin dulu sudah bercerita. Masa suruh aku mau bikin senang mama saya, papa saya salah. Nanti dulu. Salah nggak salah tuh bukan mau. Endingnya apa? Endingnya kamu pakai duit perusahaan, kamu masuk penjara sekarang. Betul ini. Dikira dia selalu jago kuntal. Wacain apa itu? Wacain waktu doa. Itu cingkang-cingkingan. Dharma terkondisi, siapa kondisiin? Maksudnya tuh dharma yang nyata. Apa sih dharma? Kadang nanya. Anda tahu tak? Suhu nanya Klaus 50 tahun yang lalu mengenai dharma itu. Suhu nanya dia 20 jam. Tadi gampang dharma ajaran muda. Apa ajaran muda? Bukan bikin kita jadi miskin. Berapa banyak orang diambil untuk mengkondisikan minta doa, minta ini, minta itu. Salah gak ya? Gak salah. Yang salah, kamu kondisikan diri kamu cuma sepihak. Lupa itu belum kan? Kali. Kalau mau dikondisi itu ketika jangan debat kusir deh pakai teori. Kalau mau debat kusir pakai teori, jadilah bikin agama muda. Toksai semua. Ajaran muda begitu hebat. Tapi gripnya dimasakkan dari Amcaika. Di PBB kita nggak punya. Bukan ajarannya manusia. Kita diajarin cerdik. Cerdikan itu cerdik. Ada satu umat di sini. Subuh sahur ini. Kepepet. Dia bisa berkorban. Dulu berkorban keras makan, korban. Demi apa? Supaya dia sesuatu nasi yang dia makan itu jangan dipotongin soalnya. Pokoknya sih baik. Dulu waktu berkawin. Sekarang udah kawin, insya Allah jahat. Tapi ekonomi makin daripada anak gua yang nggak dapat duit dengan lu aja pulang di situ. Itu dharma terkondisi. Kita suka lupa. Makanya tadi suruh baca terpujilah yang tata gata. Suruh mau Anda belajar jilaicang kekuatan Buddha. Siapa yang ngajarin? Sakyamuni Buddha, Guru Agung. Mungkin jangan heran, kitab suci bahasa Bali sebut Buddha itu minimal 3. 1 Julai, satu lagi Sejun dulu, satu lagi Fo. Jangan setiap orang bisa.
jadi budak, tapi kapan jadinya? Penunggu kita jadi orang berjati. Gak bisa gitu. Makanya Cingkang bilang, ditutup dengan ayat 32, dibuka dengan ayat pertama. Tahu gak cerita ayat pertama apa? Fafe ini, fenti. Yang pertama apa? Lo mesti makan dulu, makanya diceritain pindah patah. Lo mesti rapi dulu, habis pindah patah. Kerjaan lo mesti dirapi dulu. Jangan cuman dharma dikondisikan. Jam 5 pulang, lu pulang. Meja kerja lu berantakan semua. Ribut lo masuk korban. Masuk korban pulang. Jadi. Supervisornya bilang apa? Kau mau gila. Memang lu jam 5 pulang. Tapi sampah kerjaan lu mesti beresin. Adalah ini maaf nih. Ini kenyataannya di Indonesia. Mau pulang dia bukan jam 5, setengah 5 dia udah kalian beres-beresin dulu. Lu kerja kan dibayar sampai jam 5, bukan setengah 5. Jangan lu kondisikan diri lu jadi tauke lu, belum jadi tauke lo enggak. Makanya apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Selamat, mau selamat mesti gimana? Makanya kita diajarin baik ini 3 kali. 1, kita diajarin setiap orang ada nasibnya. Jadi laki, jadi perempuan, dia lagi keluarga kaya, keluarga miskin. Aku juga mau perempuan cantik. Kaki lu panjang pendek sebelah. Itu nomor 1. Itu yang kita bilang apa? Yang siau santang susah. Lu mesti punya tekad. Memperbaiki diri, baru lu mampu merubah nasib. Apa yang kau cari? Gembira, bahagia. Bagus. Ada modal yang enggak. Jangan lu bilang si Uso enak ya. Tanda tangan aja duitnya keluar. Koko diprototin takut. Gua prototin koko gua digaplok muka gua. Goblok lagi. Koko gak adil. Hidup mana adil, gak adil hidupnya. Jari lu panjang pendek sama kok. Makanya yang kita cari yang sesuai dia supaya kita ngerti dan sadar diri. Itu kita mesti berjuang. Makanya modal kita tuh semangat. Semangat belum bisa dipajakin oleh Sri Mulyani. Kalau ngomong ke bawah enak, suruh juga ngomong, tapi juga lagi capek, aku juga lagi sakit. Besok mau. Karena ini nilai bagus dan ini kasih support kepada kamu semua. Makanya kamu mesti belajar terus. Jadi nomor 1 kita baiki supaya sadar diri, tahu kita siapa. Kedua, mesti berubah diri. Ketiga, ya mesti mampu. Jangan ada ceritaan umat yang sekarang masuk penjara.
bisa masuk penjara. Hah? Bagaimana? Kau udah laporin, kau mau berbuat baik, mau bikin bapak bos senang. Gak ada di Amerika. Keren kan? Duitnya dirombak. Kalau di sini untung ketolong dia ngomong masuk. Tolongnya kegodang si selain itu jangan lupa. Lu mau imigran ke Amerika tuh ini enggak, tapi di sini lu mesti beresin. Itu acara apa yang kau cari? Yang aku cari mau hidup kuat, bukan kuat berantem, kuat ngatasin diri sendiri. Terus cerdik. Kalau saatnya mesti numpang ya numpang, saatnya indekos ya indekos. Tentu setengah mati. Kita cerita masuk mau kawin mau punya rumah. Ya tentu suruh kredit. Lagi bikin bisa datang. Tempatnya di jauh-jauh. Iya. Lu udah berapa tahun tinggal di sana? Hah? 6 tahun. Kalau investasi tanah naik. Dengar ngomong semua naik, lu juga Erwin beres itu. Siapa suruh bapak malu gak kasih rumah? Ya gak bisa begitu. Saya gak sampai tangan dulu tinggal di Mangga Besar. Suka sih, karena dia anak bakti yang disuruh bilangnya. Tapi kalau dia udah kawin, dia gak boleh. Berarti gak cepat. Itulah hidup dalam terkondisi. Ya, sesi 5, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Jadi berjuang step by step, kayak jam, jalani pelan-pelan. Bukan jamnya jalan pelan-pelan, jamnya jalan beraturan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana menggali mustika batin? Kuat ketika persnya mampu besar paramita. Memang mesti begitu. Yang bisa bikin motivasi diri kita siapa? Bini. Enggak sebenarnya lucu bini. Tidak. Enggak bisa mesti diri kita sendiri. Tunggu dulu. Mau terbangkit motivasi kita mesti seperti ayat bilang fansi, gembira, menerima, penuh keyakinan kayak suhu. Suhu pandangan andanya suhu gembira. Makanya suruh jalanin. Padahal nah di sini kau itu tiduran. Yang kondisinya masih berkuat. Lumayan seru daripada duduk kursi roda. Yang penting motivasi batin kita munculkan bergairah. Bahwa ini acara bagus dan mesti dijalanin. Memangnya mau
makan kue di kertas. Maka dia nggak marah aja langsung kenyang. Ya enggak dong. Mesti muncul konsep. Wah, ini hari kebaktian. Bahkan sering selalu suruh bilang, belajar tuh kayak agama tetangga. Dia mau sembahyang aja mandi keramas dulu, pakai pakaian rapi ke gereja. Kalau kita cairkan semangatnya aja udah seadanya. Jadi dapat duitnya seadanya. Orang dulu suruh masih inget tuh, suruh temenin mama tuh. Dia kasih buah persembahan, dia lapin sendiri. Dia cuci sendiri, makanya di kelenteng atau wiara yang model yang tua-tua itu di depan tuh. Makanya di sini akhirnya suruh bikin juga tempat cuci tangan. Jadi nggak sambil mobil sampai pegang iyo, belum ditabukin yang loong loh. Cuci tangan dulu. Aduh, kalau yang bagus kenapa gak belajar sih? Oh, cuci tangan nih, katanya orang yang elit, yang ngerti. Itu dong. Ini pemiara kayak gak terbaca. Keren itu orang. Tapi tampangnya menyeramkan. Semua yang kita lakukan itu direkam. Orang dulu bilang commuting sambil dulu sendiri. Kalau zaman sekarang tuh ada GPS. Apa yang aku mau cari? Aku mau kuat. Aku mau cerdas. Aku mau mengambil keputusan yang bijak. Nah, keputusan bijaksana memenuhi 3 syarat. 1, itu berguna buat aku. Itu syarat utama. Nomor 2, itu berguna buat lingkungan, gak merugikan orang lain. Ketiga, tidak memaksa kehendak. Kalau tidak memenuhi persyaratan itu, lebih baik kita diam aja dan ngomong. Ya, sebut aja Umi Tohut. Mari kita semua perlahan berdiri. Kita memberikan penghormatan sesuai dalam memegang undangan dharma. 一切是不文学。 Apa yang aku cari dalam kehidupan ini, yaitu selalu tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena aku tahu dompetku makin lama makin banyak isinya. Ya, berjuang.